terlebih dahulu berdoa, saya akan pimpin. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Berkat-Mu pada siang hari ini kami dapat beroleh syukur Tuhan, kami dapat beroleh kesehatan, kami berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Engkau berkati Bapak setiap ibadah yang akan kami lakukan ini, agar ibadah ini sungguh-sungguh yang terjadi dan ibadah ini memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Engkau berkati juga Bapak Pendeta yang akan memberikan firman-Mu, biarlah itu sebagai bekal bagi hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan juga teman-teman, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari NKB nomor 178, Ambil Dunia Beriku Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kami undang untuk Bapak Pendeta Suryaman memberikan firman Tuhan. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa, Bapak Ibu dosen dan segenap karyawan. Sebelum kita membaca firman dan merenungkannya, mari kita berdoa.
Pada siang hari ini kami bersyukur Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama dengan rekan-rekan kami semua, teman-teman dan sahabat kami, dan juga kolega kami. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau hadir dalam kuasa Roh Kudus-Mu, memimpin, membimbing dan mengajar kami dalam pemberitaan firman, sehingga firman itu dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya dalam setiap menyatakan niat baik kami, Tuhan pun berkenan dan terus memampukan kami untuk menebar kebaikan demi kebaikan. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Kita akan membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 dan 2. Biasanya kalau bacaannya pendek, khotbahnya panjang. Kita akan membaca dari kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat 1 dan 2. Saya akan membacakan untuk kita semua. Alkitab yang saya baca versi terjemahan baru yang kedua. Ketika Daud telah menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku tinggal dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu berada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah semua yang ada dalam hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkannya dan yang memeliharanya dalam keseharian kita. Haleluya. Teman-teman remaja, teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu dosen serta karyawan, suatu hari ada 2 orang anggota vokal group. Ya, biasanya kan bulan November itu adalah bulan-bulan sibuk. Mau ngapain teman-teman? November itu sibuk apa? Natal ya, latihan, nyanyi, drama, nari dan sebagainya. Nah, ada 2 orang ibu anggota vokal group. Mereka berselisih paham, bahkan hampir bertengkar satu dengan yang lain. Nah, seorang ibu menelpon pendetanya sambil nangis. "Pak Pendeta, saya dilarang untuk ikut Natalan. Gara-gara saya sakit dan mereka melarang saya untuk ikut nyanyi dalam acara Natalan nanti." Memang ibu ini sedang sakit liver. Ketika ditengok oleh Pak Pendeta dan majelis jemaat, kulitnya rada kuning. Jadi temannya, salah satu ibu yang juga satu grup, vokal grup, temannya memberitahu ibu ini, "Udahlah kamu istirahat saja, jangan mikirin Natal. Gak usah ikut nyanyi ya, istirahat saja. Natal mah nanti masih ada tahun depan." Ternyata ibu ini tersinggung. Dia menangkap bahwa temannya itu melarang dia untuk ikut Natalan. Padahal baju udah dibeli gitu ya. Jadi Natalnya masih sebulan, bajunya udah dibeli. Latihan juga sudah dilakukan. Ini temannya bilang, "Kamu gak usah ikut Natalan, istirahat saja di rumah. Yang penting kamu sembuh dulu, nanti bisa nyanyi lagi kita. Toh Natal masih ada tahun depan." Lalu Pak Pendeta mengkonfirmasi temannya ini, "Bu, kenapa si Ibu Anu nangis tuh?" "Gara-gara katanya dilarang untuk ikut Natalan." "Oh, bukan begitu Pak Pendeta. Maksud saya ingin dia sembuh dari sakit livernya. Saya ingin dia istirahat total. Jangan mikirin vokal group, jangan mikirin nyanyi, jangan mikirin Natal." Maksud saya begitu Pak Pendeta. Maksud saya kan baik Pak Pendeta.
Saya ingin dia sembuh dulu, baru kita bisa nyanyi lagi bareng-bareng gitu ya. Bukan berarti saya takut ketularan, bukan. Gitu. Nah dari cerita itu rekan-rekan, tidak selalu kan maksud baik itu diterima dengan baik. Tidak selalu maksud baik itu berbuah baik. Ini juga yang dialami oleh Raja Daud. Dalam bacaan yang tadi kita baca, 1 Tawarik 17 ayat 1 di situ Daud lagi santai gitu ya, menikmati kesejahteraannya setelah masa-masa sulitnya. Tuhan memberkati dia dan memberikan ketentraman, ketenangan, bahkan mungkin kejayaan. Kalau saya membayangkan Daud hidup di zaman milenial saat ini, mungkin di sampingnya ada Starbucks gitu ya, sambil menghisap apa itu vape ya, apa kalau vape kan obat nyamuk ya, vape gitu. Terus dia mengatakan kepada Nathan, lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras. Padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Kayu aras itu kayu yang cukup kuat, tahan lama. Pohon aras kurang lebih seperti itu gitu ya. Saya nyarinya di Google ya. Belum pernah lihat langsung sih, tapi saya membayangkan pohon aras itu pohon yang kuat. Pohon yang cocok untuk menjadi bahan bangunan. Daunnya sedikit kayak jarum-jarum gitulah. Tidak seperti daun pada umumnya. Nah, sementara tabut perjanjian Allah itu ada di dalam sebuah tenda. Zaman dulu belum ada terpal yang terbuat dari plastik. Kalau sekarang tenda mungkin bahannya polyester atau misalkan nilon gitu ya. Teman-teman yang suka naik gunung, yang suka camping tahu gitu ya. Belum ada zaman itu bahan tenda seperti sekarang. Bahan tenda zaman itu biasanya terbuat dari kulit binatang. Kulit hewan gitu ya, domba, sapi, kerbau, lalu dijahit menjadi sebuah bentangan yang sangat lebar, atau mungkin nanti dilapisi dengan kain yang tebal. Nah, Daud ketika itu membandingkan, saya tinggal di rumah yang terbuat dari kayu aras, bahan bangunan yang begitu kokoh, bahan bangunan yang begitu kuat, bahan bangunan yang begitu awet. Sementara tabut perjanjian Allah tinggal di dalam sebuah tenda-tenda yang terbuat dari kulit binatang ataupun kain-kain yang tebal. Pikiran Daud mungkin seperti ini, Allah itu kan baik, Dia baik pada saya, Dia memberikan kejayaan pada saya, Dia memberikan kemenangan pada saya, Dia melindungi saya, Dia memelihara saya. Allah itu baik. Masa Allah yang baik itu tinggal dalam sebuah tenda? Sementara aku yang bukan siapa-siapa tinggal dalam rumah mewah yang terbuat dari kayu aras. Nah, disinilah muncul niat baik Daud. Saya harus mendirikan rumah yang lebih layak buat Tuhan. Saya harus membangun sebuah rumah yang lebih pantas buat Tuhan Allah yang baik itu. Ada Nathan tuh di sebelahnya. Gimana Tan? Setuju nggak? Nabi Nathan mengatakan, lakukanlah segala yang baik yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau. Nathan memberikan dukungan. Idenya bagus juga, Raja Daud. Kita laksanakan. Malamnya gitu ya, Allah berfirman kepada Nabi Nathan untuk memberitahukan firman Allah kepada Daud. Salah satu firman Allah yang disampaikan Nabi Nathan untuk disampaikan kepada Raja Daud adalah dalam 1 Tawarik 17 ayat 11 sampai 12. Apabila umurmu sudah genap,
untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Ternyata niat baik Daud tidak direstui oleh Tuhan. Bukan kamu yang akan membangun rumah bagiku, tetapi salah seorang keturunanmu, anakmu. Kecewa nggak kira-kira Daud, teman-teman? Kecewa. Ya, saya kan padahal punya niat baik Tuhan. Padahal kan saya punya niat tulus. Saya ingin membangun rumah buat engkau. Saya tinggal di rumah yang mewah dari kayu aras, sementara engkau di dalam sebuah tenda yang lusuh mungkin. Saya pengen punya niat baik Tuhan. Kenapa engkau menolak niat baik saya? Ya tentu mungkin kalau dalam kacamata iman kita percaya bahwa Allah itu menerima dan menghargai niat baik Daud. Tapi ternyata Allah punya rencana tersendiri. Kita punya niat, Allah punya kehendak. Ini yang dialami oleh Daud. Saya punya niat baik, ternyata Allah punya rencana tersendiri. Dan yang luar biasanya adalah respon Daud. Dia tidak mutung, dia tidak pundung. Kecewa mungkin, ya ada sedikit lah. Tapi dia bisa menerima rencana Tuhan, keputusan Tuhan. Dan Daud menyampaikan rasa syukurnya atas janji Allah kepada dirinya dan keluarganya. Oke, Tuhan tidak mau dibangunkan atau dibentukkan rumah oleh Daud. Tapi Tuhan punya rencana yang lain buat Daud dan keluarganya. Dan itu janji yang Tuhan sampaikan kepada Daud. Di satu sisi mungkin ya secara manusia dia kecewa. Tapi di sisi lain dia makin percaya akan janji Tuhan terhadap dirinya dan juga keturunannya. Nah teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, mungkin kita juga pernah punya niat baik. Atau mungkin saat ini kita sudah punya niat baik. Tapi niat baik itu tidak terjadi. Tidak terjadi sesuai dengan harapan, angan-angan, dan keinginan kita. Bila Tuhan tidak mengizinkan niat baik kita diharapkan untuk tidak berkecil hati dan kecewa. Justru kita diajak untuk bersyukur sebab kita mengerti kehendak dan rencana Allah. Ini yang dialami oleh Daud. Dia punya niat untuk membangun rumah Allah yang bagus, yang lebih bagus dari tempat tinggalnya, tapi ternyata Allah punya rencana yang lain. Justru disitulah Daud melihat inilah rencana Allah, bukan rencana saya. Jadi satu sisi mungkin kita kecewa niat baik kita tidak terjadi. Tapi di sisi yang lain kita semakin memahami dan mengetahui rencana Allah dan kehendak Allah atas apa yang kita niatkan. Dan Daud di situ dalam 1 Tawarik 17 ayat 16 sampai 27, kalau teman-teman nanti ada waktu, Bapak Ibu sekalian juga ada waktu bisa membacanya secara utuh. Di situ Daud memuliakan Allah dan bersyukur untuk rencana dan kehendak Allah atas diri dan keluarganya. Ketika Allah berkata tidak, justru disitulah kita tahu itulah kehendaknya, itulah rencananya. Nah kalau saat ini kita sudah punya niat baik misalkan, itu sudah bagus. Punya niat saja sudah bagus. Tapi punya niat belum cukup. Niat tanpa dinyatakan, ya dia hanya sekedar angan-angan. Hanya sekedar keinginan. Niat itu harus dinyatakan. Niat itu baru berhenti di hati dan pikiran. Tetapi ketika dinyatakan, seluruh tubuh kita bergerak untuk melakukan niat itu.
Tangan kita bergerak, kaki kita bergerak, mata kita, telinga kita, semuanya bergerak untuk menyatakan apa yang sudah kita niatkan. Daud dilarang Tuhan untuk membangun bait Allah. Tetapi niat Daud itu tidak berhenti. Dalam 1 Tawarik pasal 22, kalau teman-teman dan rekan-rekan bisa baca, Daud mengumpulkan bahan-bahan bangunan untuk bait Allah nanti. Dia berpikir seperti ini, mungkin anak saya Salomo, dia tidak punya pengalaman soal bahan-bahan bangunan yang bagus. Saya akan mengumpulkan bahan-bahan itu, bahan-bahan yang terbaik, supaya nanti ketika anak saya membangun bait Allah, kualitas bahannya bagus. Jadi niat baik dari Daud, walaupun sama Tuhan tidak diizinkan, dia tetap mendukung siapapun yang akan mewujudkan niatnya itu. Dengan cara apa? Dia mengumpulkan bahan-bahan bangunan yang terbaik. Supaya nanti ketika anaknya membangun, kualitas dari rumah Allah itu pun adalah bangunan yang terbaik. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu sekalian, kita diajak untuk terus melakukan hal baik. Ada sebuah plesetan seperti ini, Bapak Ibu, teman-teman. Teruslah berbuat baik sampai orang mengira kamu nyalek gitu ya. Karena sekarang kan lagi musim pemilu ya. Musim nyalek, musim pilpres. Semua orang tiba-tiba baik. Saya ada tetangga, nyalek juga. Yang gak pernah bergaul, yang dulunya gak pernah bergaul, gak pernah nyapa, pintunya tertutup rapat, tiba-tiba berkunjung. Bawa kue bolu gitu ya. Pak Pendeta, kami mau silaturahmi gitu ya. Mohon dukungannya. Padahal dari dulu nggak pernah tuh bertamu gitu ya. Nggak pernah ada di rumah. Ya, orang kan saat ini berbuat baik mungkin ada maksud dan tujuannya, ada udang di balik batu gitu ya. Tapi kita sebagai orang-orang Kristen, niat baik kita itu adalah niat yang tulus. Bukan karena punya maksud-maksud yang menguntungkan diri kita sendiri. Galatia 6 ayat 9 sampai 10, di situ dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kita harus berbuat baik kepada semua orang, tapi kita juga perlu punya prioritas dalam menentukan siapa yang layak, siapa yang lebih dulu untuk menerima niat baik kita. Dan kita diajak untuk tidak jemu-jemu berbuat baik, jangan bosan-bosan berbuat baik. Jangan pernah menyerah untuk berbuat baik. Walaupun kadangkala niat baik kita disalahpahami. Kadangkala niat baik kita tidak berbuah baik. Ya. Seperti contoh dua ibu dalam satu anggota vokal grup tadi. Ya. Punya niat baik, disalahpahami. Dua-duanya marah akhirnya. Ya. Udahlah, saya nggak mau ikut Natalan. Yang satu lagi yang memberikan dukungan supaya temannya beristirahat, dia juga marah. Sudahlah, saya mau mulai sekarang masa bodoh, terserah dia gitu ya. Nggak peduli sama dia. Dua-duanya sama-sama marah. Padahal mungkin dua-duanya punya niat baik satu dengan yang lain. Nah, kita diajak untuk tidak jemu-jemu berbuat baik walaupun masih dalam kadar niat. Tapi kita diajak untuk mewujud nyatakannya dalam tindakan-tindakan yang sederhana. Contoh tindakan yang sederhana bisa kita lihat dalam video ini. Mungkin rekan-rekan pernah melihat, tapi saya ingin mengajak kita untuk melihatnya dari kacamata renungan kita pada hari ini.
Ada suaranya?ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก ได้เห็นความสุข ได้เข้าใจ ได้ความรัก ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิม ในชีวิตคุณ อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุด Ya walaupun ini iklan asuransi mungkin ya, tapi memberikan inspirasi bahwa yang namanya kebaikan itu bisa kita lakukan dalam hal kecil. Rekan-rekan mahasiswa mungkin hari ini sudah punya niat baik. Bapak Ibu dosen dan karyawan juga mungkin hari ini sudah punya niat baik. Tinggal niat baik itu diwujud nyatakan dalam sebuah tindakan. Contoh misalkan ya, teman-teman memberikan dukungan satu dengan yang lain, semangat kuliah ya, gitu ya. Coba sebelahnya ditepuk-tepuk, semangat kuliah ya. Apa itu papernya jangan lupa diselesaikan, gitu ya. Jangan main game terus. Ingat orang tua di rumah, gitu ya. Jangan pacaran terus. Gitu. Ingat Tuhan melihat, gitu ya. Itu kan hal kecil yang bisa kita lakukan. Niat baik kecil yang sederhana yang bisa kita nyatakan. Memberikan dukungan satu dengan yang lain. Di di food court, sudah makan diberesin ya. Ah, ada ini kok, Pak, ada apa tuh? Office cleaning service, biarin aja buat apa mereka dibayar kalau nggak kerja. Gitu. Ya nggak gitu juga. Gitu. Orang bekas makan kita, sampah-sampahnya buang ke tempat sampah sendiri, itu perbuatan kecil, sederhana, tapi menolong banyak orang. Nah, niat membuat kebaikan sekali lagi tidak selalu berjalan dengan baik, tidak selalu berhasil baik, dan tidak selalu berdampak baik. Tapi setiap kebaikan tidak akan pernah sia-sia. Suatu hari ada seorang pendaki gunung, dia berteriak, "Hai!" Dan suara gemanya berbalik. Terus menerus dia berteriak. Dan beberapa kali suara gemanya itu berbalik. Kebaikan juga seperti itu. Walaupun satu sederhana, kecil, kebaikan itu tidak akan pernah sia-sia dan akan kembali kepada kita. Apalagi
bisa Tuhan pakai untuk kebaikan orang lain. 1 Korintus 15 ayat 58 yang menjadi nats utama kita sebelum ibadah kita dimulai. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Sekecil apapun kebaikan kita tidak akan pernah sia-sia di mata Tuhan. Mungkin membuat orang lain salah paham, mungkin membuat orang lain tersinggung, mungkin membuat orang lain jadi nggak enak, tetapi di mata Tuhan tidak sia-sia. Oleh karena itu, lakukanlah niat baik kita, apapun itu, sekecil apapun, dimanapun dan kapanpun. Seperti kata Nabi Nathan kepada Musa, lakukanlah apa yang ada di dalam hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau. Amin. Baik, terima kasih untuk Pak Pendeta atas firman-Nya. Untuk teman-teman dan juga Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin bertanya, boleh mengangkat tangan. Bagaimana teman-teman? Boleh diperkenalkan nama dari fakultas mana? Cek. Perkenalkan, nama saya Marvel Christian dari Fakultas Psikologi. Terima kasih. Catat dulu. Oke, baik. Cek. Ya, silakan. Oke, baik. Bagaimana cara menghilangkan ketakutan dan kekhawatiran dalam berbuat baik, dan bagaimana terus bisa berbuat baik dan kuat ketika kita dicemooh atau dikatakan munafik atau semacamnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Marvel. Boleh teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Selamat pagi Bapak Pendeta. Perkenalkan saya Alamas Heno Nurnato Hidayah dari Fakultas Kedokteran. Sebelumnya terima kasih atas khotbah pada siang hari ini. Sekarang saya akan mau bertanya, kalau misalkan ada orang yang suka memanfaatkan karena sudah berbuat kebaikan kita, sikap apa yang harus kita lakukan? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang mungkin mau bertanya? Selamat siang Pak Pendeta, saya Karenina Wong dari Program Studi Sistem Komputer. Izin bertanya, katanya kan kita harus berniat baik untuk selalu membantu, tetapi saya tuh pernah mempelajari kalau membantu itu tidak bisa kayak kalau di video tadi kan kayak memberikan donasi uang begitu-begitu, tapi terkadang tuh orang suka kecenderungan untuk terbiasa untuk dibantu, mereka jadi kayak kesannya jadi bakal males gitu. Nah kalau kayak gitu jadi gimana? Kasih. Terima kasih Karen. Mungkin ada 3 pertanyaan dan itu mungkin sudah cukup ya teman-teman. Boleh kami persilakan untuk Pak Pendeta menjawab. Terima kasih, padahal masih ada 10 lagi di sebelah sana. Tapi cukup 3 ya. Ya, terima kasih rekan-rekan mahasiswa untuk diskusinya. Yang pertama, bagaimana kita menghilangkan rasa takut atau khawatir kalau kita berbuat baik lalu dicemooh atau dibilang munafik gitu ya. Ya kita mesti tahu dulu dasar kita melakukan kebaikan itu apa. Kalau kebaikan kita hanya sekedar pura-pura, ya orang akan bisa merasakannya gitu. Karena itu kebaikan itu bukan wujud asli kita, bukan karakter kita, bukan sifat biasanya kita, dan orang akan tahu itu. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, dasar kita adalah karena memang kita dipanggil untuk melakukan kebaikan, dan kita melakukan kebaikan itu untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatunya seperti kepada Tuhan, bukan seperti kepada manusia.
Rasul Paulus mengatakan hal itu. Ya. Jadi dasarnya kita melakukan baik karena Allah itu baik pada saya, dan saya diciptakan sungguh amat baik, dan kebaikan itu harus saya nyatakan. Dasarnya seperti itu. Ya, kalau kita pura-pura baik, ya orang akan tahu, orang akan merasakannya. Sama seperti jawab pertanyaan yang kedua tadi. Bagaimana kalau kebaikan kita dimanfaatkan, gitu ya? Kita akan tahu. Kalau ketika kebaikan kita dimanfaatkan, kita akan tahu. Baiknya Tuhan itu seperti itu. Kalau kita tulus menolong orang, Roh Kudus itu akan menolong kita juga. Wah, ini hati-hati nih orang memanfaatkanmu, dan kita akan diberikan hikmat, diberikan kebijaksanaan dalam melakukan kebaikan, supaya kebaikan kita tidak disalahgunakan, tidak disalah mengertikan. Dan saya percaya itu, kalau kebaikan kita tulus, Tuhan akan kasih apa istilahnya kalau saya bilang indera keenam gitu. Oh, ini loh, ini orang memanfaatkanmu, hati-hati. Nah, di situ baru kita bisa melakukan antisipasi, ya, entah jaga jarak, entah kita pertegas, gitu ya, bahwa saya nolong kamu itu bukan berarti saya bisa dimanfaatkan. Saya nolong kamu tulus supaya kamu bisa bangun, bangkit, maju, berkembang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga, bagaimana kalau kita membantu malah menjadikan orang yang kita bantu itu malas. Gitu ya. Tidak selalu bantuan itu berupa uang. Tidak selalu bantuan itu berupa materi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan, berikan, supaya orang yang kita bantu itu justru makin berdaya, bukan makin bergantung pada kita, tapi dia makin berdaya. Jadi tidak selalu kita harus ngasih uang, gitu ya. Dan uang itu tidak selalu menjadi akar masalah dari orang yang kita bantu. Ada banyak akar masalah yang mungkin perlu kita ketahui, ya, supaya bantuan kita efektif, gitu ya, berguna, bermanfaat bagi setiap orang yang kita tolong, dan tidak membuat dia bergantung dengan pertolongan kita. Ya. Jadi misalnya saya menolong kamu supaya kamu berdaya, bukan makin bergantung dan tidak berdaya sama sekali, gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang ditanyakan. Ya. Mana MC? Terima kasih untuk Pak Pendeta yang sudah membawakan firman. Boleh Pak duduk kembali. Sudah? Sudah. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas khotbah yang sudah diberikan. Kami akan mengangkat persembahan pujian yang berjudul Hatiku Percaya.
Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia bunuh batu yang keselamatanmu. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku, takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Jemaat dipersilakan untuk berdiri untuk menyembah pujian. Mari teman-teman. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita akan mendengarkan doa syafaat. Kami undang Bapak Ibu dan juga teman-teman untuk kembali duduk. Kita akan mendengarkan doa syafaat, doa untuk Universitas Kristen Maranatha, doa untuk keluarga Universitas Kristen Maranatha yang sakit dan berulang tahun, dan doa untuk bangsa dan negara. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh berkumpul satu dengan yang lain untuk beribadah dan bersekutu dengan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk universitas kami tercinta ini, kiranya universitas ini dapat menjadi berkat bagi setiap masyarakat yang ada di sekitar kampus ini Bapak, dan juga kiranya kampus ini dapat melaju dengan baik, dan oleh karena kuasa darah-Mu saja Tuhan Yesus kami doa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah dan penuh harapan, memohon kesembuhan bagi saudara-saudari kami yang berada di Universitas Kristen Maranatha, dan juga bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada, yang sekarang dalam keadaan sakit. Kiranya kasih dan kuasa pemulihan yang daripada Tuhan memberikan kesembuhan dan menjamah setiap sakit penyakit mereka, agar pulih dan memperoleh penyembuhan. Serta berikan hikmat bagi para dokter dan tenaga medis yang merawat setiap mereka. Tuhan, kami juga mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang memberikan umur yang baru bagi setiap saudara kami yang saat ini sedang merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan yang menganugerahkan hikmat kebijaksanaan bagi mereka, serta memberikan kesehatan dan kekuatan. Serta tuntunlah setiap langkah kami, agar melalui kehidupan kami, nama Tuhanlah yang dipuji dan dimuliakan.
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena pada hari ini Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk berkumpul di tempat ini untuk saling menguatkan dan mendoakan. Ya Bapa, pada hari ini kami berdoa khusus bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, bangsa di mana kami tinggal. Kiranya Bapa senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Bapa menjauhkan bangsa kami dari sengsara, malapetaka, pertikaian antar suku dan agama. Satukan hati kami semua ya Bapa untuk memberikan dampak yang baik bagi bangsa kami. Tak lupa untuk para pemimpin kami, kiranya Bapa memberikan mereka hikmat, bijaksana, adil, dan sikap takut akan Engkau. Dengan demikian, mereka dapat menjalankan tugas mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Demikianlah doa ini kami panjatkan dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan, berjumpa lagi di Maranatha Fellowship minggu ini. Kami akan menyampaikan beberapa informasi diantaranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa saksikan Inspirasi Maranatha setiap hari Senin pukul 7 malam di platform YouTube Universitas Kristen Maranatha dan bisa juga diakses melalui platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, jangan lupa juga saksikan Ice Podcast dengan host terkece kita Bapak Pendeta Harima di platform YouTube Ice Dream Studio setiap hari Selasa pukul 7 malam. Teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu dan rekan-rekan, mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya dan renungan dapat disaksikan di Instagram BPK Maranatha dan platform YouTube Maranatha Ice Dream Studio. Untuk teman-teman mahasiswa, rekan-rekan, saudara dan Bapak Ibu yang rindu melayani, Bapak Ibu dan Saudara dapat mendaftarkan diri melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu dan Saudara yang berulang tahun di bulan ini ataupun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami juga mengajak Bapak Ibu dan Saudara yang memiliki keinginan untuk pelayanan di bidang suara. Bapak Ibu dan Saudara bisa ikut latihan Seraphim Choir setiap hari Selasa pukul 3 sore di Studio Seraphim GWM lantai 1. Jangan lupa untuk hadir kembali ya di Maranatha Fellowship minggu depan di tempat dan jam yang sama. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita membangun iman tidak hanya melalui renungan dan ibadah, tetapi juga sharing dengan sesama melalui program Cell Group. Apabila ada hal yang ditanyakan, dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini atau bisa langsung datang ke Badan Pelayanan Kerohanian di AP lantai 2. Bapak Ibu dan rekan-rekan diingatkan juga untuk mengisi link evaluasi karena kami sangat mengharapkan masukan dan saran dari Bapak Ibu terkait ibadah Maranatha Fellowship dan untuk kemajuan pelayanan di Universitas Kristen Maranatha. Sekian pengumuman Maranatha Fellowship minggu ini, sampai berjumpa kembali di Maranatha Fellowship selanjutnya. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ada sedikit tambahan pengumuman Bapak Ibu, jangan lupa mengikuti Maranatha Fellowship di minggu depan di tanggal 1 Desember 2023 yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel Adi yang berjudulkan Kebangkitan Harapan dan Perdamaian.
Bapak, Ibu, dan teman-teman, tidak terasa sebulan lagi kita akan merayakan acara Hari Natal di Universitas Kristen Maranatha, tepatnya pada tanggal 15 Desember 2023. Bagi seluruh warga Universitas Kristen Maranatha, termasuk Bapak, Ibu, dan juga teman-teman yang bersedia secara sukarela untuk mengisi acara di perayaan Natal, kami persilahkan untuk mengisi QR Code yang sudah ditampilkan di layar. Bapak Ibu bisa menyumbangkan penampilan tersebut yang terdiri dari bernyanyi, stand up komedi, puisi dan juga cosplay yang semuanya tentunya bertemakan Natal. Acara perayaan Natal ini diadakan di Exhibition Hall lantai 1 pada tanggal 15 Desember 2023 setelah ibadah Natal selesai. Ibadah Natal dilaksanakan di pukul 10.30 dan perayaannya dimulai di pukul 11.30. Mari Bapak, Ibu, dan teman-teman, kami persilakan berpartisipasi dengan cara scan QR Code dan juga isi untuk form yang ditampilkan. Bagi Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, jangan lupa untuk ikut serta bertumbuh dalam sel grup yang sudah disediakan oleh dari Badan Kerohanian Maranatha. Jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi yang sudah ditampilkan pada layar melalui QR Code. Kami undang Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari KJ nomor 343 yang berjudul Dunia Dalam Rai Wapaya. Dunia dalam rawa paya berjuang terus, Kristen Maranatha cahaya Injil kudus. Biar dalam gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Bangunkan persekutuan sidang jemaat, saat kumpulkan domba Tuhan yang tersesat. Satu sabda berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kaum dan masa, jauh dan dekat. Kami undang Bapak Pendeta untuk memimpin doa pengutusan dan berkat. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah kami di siang hari ini dan kami akan melanjutkan segala aktivitas pekerjaan tugas tanggung jawab kami di hari ini. Sertai dan pimpin kami Tuhan agar apa yang kami lakukan, kami kerjakan menghasilkan kebaikan demi kebaikan bagi diri kami sendiri, bagi sesama kami, dan terlebih lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Semoga Allah sumber kebaikan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu pun berlimpah-limpah dalam segala kebaikan. Haleluya. Amin. Haleluya, 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 Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali mengambil saat teduh sejenak. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu dan juga teman-teman. Jangan lupa juga mengikuti ibadah Maranatha Fellowship di minggu depan. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua.